Salam. Satu dasar ucapan syukur kita dalam bangsa kita ini adalah kampanye sudah selesai dengan aman. Amin. Bapak Ibu menyadarinya itu bahwa itu sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak ada konflik, tidak ada bentrokan. Ya, walaupun di medsos macam-macam, tapi kehidupan masyarakat tenang. Itu kita syukuri. Sebab kalau tidak tenang, kerja pun tidak tenang, ya kan? Hidup pun tidak tenang. Jadi kita sangat bersyukur. Kemudian firman Tuhan berkaitan dengan peran orang percaya dengan pemerintah. Nah, untuk itu mari kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 sebagai landasan daripada pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita buka 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita mengerti apa yang menjadi peran kita dalam kita hidup sebagai rakyat di tengah-tengah bangsa kita Indonesia ini, dan bagaimana peran kita terhadap pemerintah, maka yang pertama-tama perlu kita pahami adalah apa hubungan pemerintah dengan Tuhan. Karena itu mari kita baca ayat bagian firman Tuhan ini. Kita baca Roma 13 ayat 1 sampai 3. Saya sudah buat slide-nya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Satu pernyataan yang penting di sini adalah sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi firman Tuhan ini mengatakan pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi mudah kita yakini kalau pemerintahnya baik. Ya, kalau pemerintahnya itu baik, oh haleluya, itu betul dari Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang percaya di kota Roma, pemerintah yang berkuasa bukanlah pemerintah yang baik. Pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah yang menyembah manusia. Kaisar itu dianggap dewa. Jadi bukan pemerintah yang takut Tuhan, tetapi pemerintah yang menyembah berhala. Secara moral mereka adalah pemerintah yang penuh dengan hedonisme. Kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, kita nonton film-film kekaisaran Romawi, wah itu masyarakatnya itu bobrok sekali, pejabatnya itu bobrok sekali, saudara-saudara. Kerjanya pesta pora, pesta pora. Kalau di pesta itu dikatakan makan itu sebanyak-banyaknya, sesudah itu dia pergi ke kamar mandi, dia congkel lidah tenggorokannya, dia muntah, sesudah muntah dia balik lagi, makan lagi sebanyak-banyaknya, minum anggur sebanyak-banyaknya, kemudian balik lagi, dicongkel lagi. Itu namanya hidup hedonisme. Rakus. Tapi juga secara moral dalam kehidupan seksual bejat sekali. Tapi firman Tuhan ini berkata, kekaisaran pemerintah seperti itu berasal dari Allah dan ditetapkan Allah. Wah, ini bertolak belakang dengan logika kita, bertolak belakang dengan pikiran kita. Kita berpikir bahwa kalau itu berasal dari Allah, itu ditetapkan Allah, haruslah pemerintah yang memberitakan Injil, pemerintah yang melindungi gereja. Tidak. Kekaisaran Romawi ini adalah kekaisaran yang sangat jahat terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dituduh sebagai orang-orang yang memberontak kepada kaisar, karena di dalam kekaisaran Romawi tidak boleh ada raja selain daripada kaisar. Tapi orang Kristen menyebut Yesus sebagai apa? Raja. Saudara bayangkan itu, ada pemerintah yang tidak mengizinkan boleh penyembahan terhadap raja selain kaisar. Hanya satu raja, yaitu kaisar. Dan kaisar ini adalah anak dewa. Tapi datang orang Kristen menyanyi, Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan. Pemerintah bilang apa? Pemberontak.
dianiaya. Dianiayanya gimana caranya? Dipukuli? Oh ya, dipukuli. Diinjak-injak? Betul, diinjak-injak. Tapi yang paling kejam, saudara-saudara, mereka berpesta, pejabat-pejabat itu berpesta. Malam, pesta tamat. Lalu dibuatlah tiang-tiang yang tinggi, orang Kristen diikat di tiang itu, disiram minyak, dan jadi obor. Itu sejarah. Tapi firman Tuhan ini berkata itu pemerintah yang berasal dari Allah. Ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara, orang-orang Kristen dimasukin ke sebuah stadion, ya, lalu dilepas di tengah stadion, kemudian dilepas juga singa. Kalau dia kuat melawan singa atau macan tutul, dia selamat? Tidak juga. Dikeluarkan singa yang lain sampai mati. Itu sejarah. Atau sesama orang Kristen disuruh saling membunuh. Dan ditonton oleh orang banyak. Ditonton oleh orang banyak. Bapak, Ibu, ini aneh. Tapi ini kebenaran. Bahwa sebuah pemerintahan itu berasal dari Allah dan ditetapkan Allah. Jadi kita bersyukur kalau pemerintah kita pemerintah yang baik. Kita bebas beribadah. Tidak ada undang-undang yang melarang orang Kristen beribadah. Ada? Tidak ada. Undang-undang dasar kita menjamin, pasal 29 itu menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mempunyai keyakinan masing-masing dan menyebarkan keyakinannya. Tidak ada larangan. Kalau ada kejadian-kejadian itu oleh orang-orang kelompok, bukan oleh pemerintah. Jadi kita bersyukur memiliki pemerintah yang baik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita lihat dari segi fungsi pemerintah itu adalah menjaga kebaikan bagi masyarakat. Kita baca sama-sama ayat 13-14 dari 1 Petrus 2 ayat 13-14. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, pemerintah itu bertugas, berfungsi untuk menghukum orang jahat dan menghormati orang baik. Ya, itu fungsi pemerintah. Fox, kita setuju kan? Nah, tapi bagaimana dengan pemerintah Romawi? Tapi firman Tuhan ini berkata, kita perlu tahu bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan Allah, dan tugasnya adalah untuk menghukum yang jahat, menghormati atau memberi perlindungan, memberi kebaikan bagi orang yang baik. Jadi ini dua pokok penting yang harus kita pahami sebagai rakyat dalam hubungan kita, tanggung jawab kita dan terhadap pemerintah. Dengan pemahaman ini, apa yang harus kita lakukan? Ada dua paling utama tanggung jawab kita. Yang pertama adalah bersafaat untuk pemerintah. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1-2. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini tanggung jawab yang pertama, Bapak Ibu. Kita bertanggung jawab mendoakan pemerintah. Kita bertanggung jawab mendoakan para pejabat. Kita bertanggung jawab mendoakan presiden, wakil presiden, para menteri, para panglima. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bukan untuk mengkritik. Tanggung jawab kita bukan untuk mengawasi pemerintah. Tanggung jawab kita adalah untuk mendoakan. Loh, kalau gitu tanggung jawab siapa itu yang mengawasi pemerintah? DPR, LSM, organisasi-organisasi non-pemerintah.
Kalau saudara mau menyuarakan itu, masuklah ke dalam dunia politik. Tapi sebagai pribadi, yang paling pertama kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk pejabat kita, berdoa untuk presiden kita. Nah, cuman sayangnya sering sekali kita seperti sebuah ungkapan. Kita lebih banyak mengeritik daripada mendoakan seseorang. Ya kan? Dalam hidup kita sebenarnya begitu kan? Padahal seharusnya sebelum kita kritik orang itu, kita doakan dulu. Tapi realitanya tidak begitu. Saudara-saudara, ini bukan berarti, oh kalau gitu orang Kristen tidak bisa berpendapat. Berbeda dengan pemerintah. Boleh. Boleh berbeda pendapat dengan pemerintah. Tapi sampaikanlah di forum yang tepat dan media yang tepat. Kalau saudara kritik di medsos dengan kata-kata kasar, bagi saya itu bukan cara orang Kristen. Yang dia sampaikan betul, tapi kata-katanya sarkasme. Ya. Bahasanya tidak tepat. Ya, bahasanya, isinya betul. Nah, di sini kita harus lihat, doakan, bersapaat. Bapak Ibu, minggu lalu saya dan Ibu diberi undangan untuk bergabung dengan 200 pemimpin Kristen. Berdoa di Sentul. Ya, kita berdoa di situ mulai dari jam 4 sampai jam 9 ya, Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala ini rutin ikut kelompok doa sapaat, pendoa jaringan doa sejak regional Jakarta Timur. Hampir 2 kali sebulan mereka doa keliling. Naik bus di Jakarta. Sapaat. Tapi bukan hanya di Jakarta. Saya membaca sudah lebih daripada 50 kota ambil waktu khusus berdoa untuk pemilu. Berdoa supaya presiden yang terpilih orang yang takut Tuhan. Saudara-saudara. Jadi kita harus bawa doa kita. Doakan Pak RT. Doakan juga Pak RW. Doakan Pak Lurah. Doakan Pak Camat. Bukan hanya presiden. Tapi Pak RT kita. Kita bersyukur kita di tempat ini, RT kita orang Kristen ya kan? RW kita orang Katolik. Tapi kan sebagian daripada Bapak Ibu, RT-nya bukan Kristen. Saya di Cilengsi, RT saya itu orang Muslim. Nah, kita doakan. Kita harus berdoa. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai individu maupun tanggung jawab sebagai komunitas. Sebagai gereja The Chemistry, kita bertanggung jawab berdoa untuk itu. Itu sebabnya tiap pagi kita berdoa, Jumat malam kita berdoa, kemudian Minggu pagi kita berdoa untuk pemerintah. Yang kedua apa? Tanggung jawab kita. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudara diajarkan di situ, tunduklah. Kata lain daripada tunduk adalah taatilah. Hormatilah. Percayailah. Dasarnya apa? Bukan karena pemerintahnya itu. Tapi kita baca sama-sama coba. Tunduklah karena Allah. Jadi ketundukan kita kepada pemerintah itu karena kita mau tunduk kepada Allah. Karena kita tahu firman-Nya berkata, setiap pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan Allah. Jadi di sini sebuah pelajaran penting bagi kita adalah kita harus menundukkan diri kepada pemerintah karena kita mau tunduk kepada Allah. Saudara, sama dengan hubungan suami istri. Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti siapa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu hukum di dalam suami istri. Tapi juga dikatakan di dalam perintah itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi diberikan contoh. Perbandingan,
Kita tunduk sebagai istri kepada suami karena kita mau tunduk seperti kepada Kristus. Tapi suami mengasihi istri karena kita mau mengasihi seperti Kristus. Nah, di sini dikatakan tunduklah kepada pemerintah karena Allah. Saudara-saudara, kalau kita nanti diberkati dengan pemimpin yang takut Tuhan, ya, yang mempedulikan kesejahteraan rakyat, yang memberi kebebasan dalam beribadah sesuai dengan iman masing-masing, keyakinan atau agama masing-masing, yang memberikan perlindungan yang sama, yang adil terhadap setiap anggota masyarakat. Wah, kita harus tunduk. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya bagaimana? Masih mau tunduk? Harus tunduk. Harus tunduk. Dalam Alkitab, ada satu nabi yang sangat menderita. Karena dia melayani di akhir masa jaya bangsanya. Bangsa Israel sudah hancur lebur. Yang tinggal kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini pun sudah mau dihancurkan. Lalu nabi ini disuruh Tuhan berkata, menyerah sama musuh, menyerah sama musuh, jangan lawan musuh. Saudara, pemerintah bilang apa sama nabi ini? Pengkhianat. Jadi kalau bangsa diserang, seharusnya nabi berbicara apa? Percaya Tuhan, percaya Tuhan. Ayo bangkit, lawan musuh. Dia sudah memberi kemenangan, dia akan berikan kemenangan lagi. Tapi nabi ini disuruh Tuhan bukan dengan pesan seperti itu. Pesannya adalah menyerahlah kepada musuh, kalian akan tenang, menyerahlah kepada musuh, maka kita tidak akan dihancurkan. Nabi siapa itu, saudara? Nabi Yeremia. Raja sangat benci sama dia karena pesannya yang dari Tuhan menyerah kepada musuh. Bukan menyerah kepada Tuhan, tapi menyerah kepada musuh. Dia ditangkap, dimasukkan ke sumur, disiksa, dipukuli. Tapi dia tetap dalam kebenaran ini. Maksud saya mengisahkan ini adalah, kalau orang yang nanti diangkat itu bukan orang yang memberikan kebebasan, memberikan keadilan sosial, berarti Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tetap baik bagi gereja. Tujuannya tetap baik bagi bangsa kita. Saudara-saudara. Walaupun untuk itu sulit memahaminya. Tapi kita harus tunduk. Nah, apa tujuan daripada setiap ketundukan kepada pemerintah dan mendoakan pemerintah itu? Mari kita lihat. Setidaknya ada 3 tujuannya. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 3. Pertama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Itulah yang baik itu menunjuk kemana? Mendoakan pemerintah. Mendoakan semua orang. Mendoakan semua pejabat. Itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, Tuhan, apakah yang baik di hadapanmu untuk saya lakukan? Tuhan berkata, bersafaat bagi pemerintahmu, bersafaat pada presidenmu, bersafaat pada wakil presidenmu, bersafaat kepada menteri-menterinya, bersafaat kepada para panglima, bersafaat kepada gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, camat-camat, lurah-lurah, RW dan RT. Itu menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Gereja itu dipanggil di dalam sebuah bangsa bukan saja untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita dipanggil menjadi umat Tuhan di Indonesia ini bukan saja menjadi garam dan terang dan saksi, tetapi kita dipanggil menjadi imam bagi bangsa ini. Saudara tahu arti fungsi daripada imam? Imam itu berarti dia mewakili Tuhan untuk memberkati umatnya,
Dan imam itu juga mewakili umat, berdoa untuk umat kepada Tuhan. Jadi kalau seperti sekarang, saya ini kalau umpamanya ya contohnya ya, kita ini kan semua imam Ar-Rajani. Saya bukan imam. Ya, saya gembala jemaat. Tapi ketika saya berbicara itu, boleh dikatakan sebagai berperan sebagai imam. Kenapa? Saya menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan. Atau ketika doa penutup, saya mengangkat tangan, itu berarti saya memberkati saudara dalam otoritas Tuhan. Tapi ketika saya berposisi seperti ini, maaf saya belakang ini, saya bilang, Tuhan, berkatilah setiap jemaatmu yang ada di chemistry ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan, Engkau tahu kesusahan mereka Tuhan. Angkatlah semua kesusahan itu dan beri jalan keluar pertolonganmu. Berkati Tuhan. Saudara tahu saya berperan sebagai apa? Wakil saudara berdoa di hadapan Tuhan. Itu peran imam. Itu sebabnya kepala keluarga dituntut menjadi imam dalam keluarga itu. Saudara-saudara. Setiap suami itu dipanggil untuk menjadi imam. Ya, cuman ya, oleh dosa, suami-suami itu lepas tangan dari fungsinya sebagai imam. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus banyak berdoa untuk pemulihan bagi kaum pria. Pemulihan bagi suami-suami. Kalau suami-suami dipulihkan, istri akan dipulihkan, anak akan dipulihkan. Percaya. Karena itu yang menjadi sebuah ketetapan Tuhan. Pemimpin diberkati, rakyat diberkati enggak? Tapi kalau pemimpin bermasalah, rakyat masalah besar. Bukan hanya bermasalah, masalah besar. Itu hukumnya. Itu hukumnya. Makanya firman Tuhan ini berkata, bersafaatlah, naikkanlah permohonan dan syafaat dalam ucapan syukur untuk pemerintah, untuk wali-wali, untuk semua orang. Jadi kita harus banyak berdoa untuk pemerintah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, kita baca ayat 2 dari 1 Timotius 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 3 di situ, saudara. Kita perlu banyak berdoa untuk pemerintah kita, supaya kita bisa hidup, pertama, tentram. Pergi ke kantor, tenang. Naik motor. Tapi kalau beritanya terus ada begal, ada begal, masih tenang nggak Bu naik motor? Pasti tidak tenang. Bagaimana? Betul, di Cilengsi itu berapa kali kasus begal. Ya. Tapi kalau tidak ada berita begal, tenang, tentram, berdagang, ya kan? Semuanya aman, enak. Jadi supaya hidup kita tentram. Supaya kita hidup tentram, Pak, ke Cikarang, bawa kendaraan. Ya. Kalau macet terus, kan lebih capek. Tapi kalau pemerintahnya bisa mengatur dengan baik, nyaman kerjanya walaupun jauh. Saudara-saudara. Tapi bukan hanya tentram. Yang kedua apa? Saleh. Supaya kita bisa hidup saleh. Bukankah kita ingin hidup kita saleh? Hidup beribadah di sini. Saleh itu berarti bebas beribadah. Hidup dalam kenyamanan dalam beribadah. Tapi juga hidup di dalam kesucian. Jangan sampai buka diskotik lebih gampang daripada buka gereja, ya kan? Seharusnya buka gereja itu lebih mudah daripada buka diskotik. Jadi kita mau hidup saleh. Lalu yang ketiga, Pak, terhormat. Ada yang salah? Tidak, itu baik nggak itu? Baik, hidup kita jadi tentram, kita hidup dalam kehormatan, kita hidup dalam kesalehan. Itu sesuatu yang baik. Bu Erni, siapa yang kita punya semuanya? Semua punya anak. Kita rindu anak kita itu apa? Tentram dalam belajarnya, tentram dalam bekerjanya, hidup dalam kehormatan, hidup di dalam kesalehan. Kita perlu berdoa untuk itu.
Tapi yang ketiga, di ayat ini, 2 Timotius 2 ayat 4-6. Ayat 4, 5-6. Mari kita baca sama-sama. 1 Timotius 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yang berikutnya adalah supaya kita bebas memberitakan Injil. Karena Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan, dan jalan keselamatan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau pemerintah yang tidak suka Injil, seperti yang di Roma, itu kita masih tetap bisa beritakan Injil, tapi sulit. Karena itu selama ini kita aman, bebas memberitakan Injil, mari kita beritakan Injil. Kita di sini beritakan Injil, ditangkap? Tidak. Penistaan kalau kita beritakan Injil caranya apa? Jelek-jelekin kitab suci orang, jelek-jelekin nabinya orang. Tapi kalau kita hanya cerita Yesus, sanggup menyembuhkan, Yesus adalah Tuhan yang kami percaya, nggak akan dimasuk penjara. Jadi mari kita banyak berdoa. Aplikasinya apa kepada kita? Tanggal 14 berarti kita harus semuanya ke TPS. Doakan, minta hikmat Tuhan. Saudara coblos. Coblosnya itu sesuai dengan keyakinan saudara. Mana yang menurut saudara baik. Saudara punya keyakinan. Di DPD juga begitu. Kalau menganggap bahwa kita harus coblos orang Kristen. Itu pun gak ada jaminan. Gak ada jaminan orang Kristen tidak korupsi. Ya. Gak ada jaminan bahwa kalau orang yang di luar Kristen pasti buruk. Gak ada. Saudara-saudara, kalau mau kita bersaksi, Gus Dur itu Muslim. Ya. Tapi dia orang yang sangat membela hak-hak kemanusiaan dari agama lain. Ya. Jangan karena oh ini namanya Simon. Tapi pengkhianat. Ya, Simon Petrus kan pengkhianat. Maksud saya, kita bukan sedang membangun kerajaan dunia atas nama Kristen. Pilihlah orang yang menurut saudara takut Tuhan. Yang cuman sayangnya kita nggak kenal orang kan. Saya kalau mau ditanya, tusuk siapa, saya nggak tahu. Kecuali soal presiden ya. Kalau presiden saya tahu. Tapi kalau anggota DPR saya nggak tahu. Nah, saya dapat WA. Ini Pak, ada 2 orang Pak DPD Kristen ini. DPD dari DKI. Nomor sekian. Tapi saya nggak tahu. Ada lagi yang bilang ini majelis gereja Pak. Jangan-jangan di majelis gereja pun dia ribut juga kan di gereja. Kita nggak tahu. Nah, itu yang kedua. Pilihlah sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga, kalau nanti yang terpilih bukan pilihan kita, kalau saudara sudah berdoa, terima hasilnya. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan saudara, tapi itu ketetapan Tuhan. Jangan marah-marah. Kalau sudah berdoa, percayakan. Itulah keputusan Tuhan. Jangan marah-marah. Silakan pilih. Doakan. Nah, kalau sudah terpilih, kalau itu pilihan kita, puji Tuhan. Kalau tidak terpilih, puji Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan. Jangan kecewa. Jangan menuduh yang lain. Tapi Pak, itu ada buktinya curang. Ada yang ngurus, bukan kita yang ngurus. Ya, jangan mau diprovokasi. Ya, tugas kita berdoa. Ya, tugas kita berdoa. Kalau kita punya sikap begitu, dengan tetangga pun kita aman. Saya ada satu WA yang menurut saya sangat tepat. Ingatlah, pemilu itu hanya 1 kali dalam seminggu, dalam 5 tahun. Tapi tetangga itu tiap hari kita bertemu. Ya, jangan sampai tidak sapaan dengan tetangga gara-gara beda pilihan. Padahal nanti kalau kita sakit, yang bawa ke rumah sakit tetangga.
bukan anggota caleg, bukan juga presiden. Ya, jadi jagalah kerukunan, termasuk di gereja kita. Jangan besok gara-gara beda pilihannya sudah nggak mau ke gereja lagi. Ya, tetap ya kita sama-sama percaya siapapun yang terpilih adalah berasal dari Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kita berdoa.